May binabasa siya. May inaaral siya. May mga inuusal siyang mga salita. Ditulis oleh Jovi Galaminton dan disutradarai oleh Roman Perez, film ini mengisahkan tentang penumpang kereta yang acuh tak acuh ketika menyaksikan kejahatan di depan mata. Korban kejahatan itu adalah seorang wanita tak berdaya yang dilecehkan secara membabi buta oleh pria tak dikenal. 7 penumpang lain tidak bergeming. Mereka memilih untuk cari aman daripada menyelamatkan si wanita. Sejak kejadian itu, kesialan selalu menghantui mereka yang melihat kejahatan namun memilih untuk tidak memberi bantuan. Karma buruk apa yang menimpa ke-7 penumpang itu? Berikut ceritanya. Film dimulai dengan Yakobus 4 ayat ke-17 yang mengatakan jika seorang mengetahui dirinya harus berbuat baik dan benar tetapi tidak melakukannya, maka ia berdosa. Orang yang tahu berbuat baik namun tidak dilakukan, maka menjadi dosa baginya. Malam itu, suami istri mengendarai mobil dalam perjalanan pulang ke rumah. Sosok wanita muncul di tengah jalan dengan gaun putih lusuh yang tampak kotor. May babae. Wanita itu terlihat menghentikan mobil untuk meminta tumpangan. Karena cuaca di luar sedang hujan deras, pria itu meminta istrinya untuk menunggu di dalam mobil. Ia keluar di tengah hujan untuk menolong wanita misterius yang jatuh pingsan di tengah jalan. Saat ia berusaha menyadarkan si wanita, bayangan hitam muncul dari kejauhan dan berjalan menghampiri pria itu. Sang istri ikut turun untuk menolong suaminya. Ia berteriak minta tolong, namun muncul 2 penjahat lain yang menyergap wanita itu. Tak disangka mereka terkena jebakan para perampok yang mengincar pengendara jalan. Tanpa disadari, seorang anak duduk di bangku penumpang sambil tak henti menangis. Seketika itu, Angel terbangun dari mimpi buruk di masa kecilnya itu. Kini ia sudah dewasa dan menjalani hari sebagai seniman. Setelah lembur proyek lukisan, ia pulang naik kereta di malam yang telah larut. Kereta itu berhenti di sebuah stasiun di mana kebanyakan penumpang turun di sana. Sementara Angel masih bertahan di tempat duduknya. Dalam gerbong itu ada 2 laki-laki bernama Martin dan Alvin dengan 1 orang perempuan bernama Drea yang sibuk membuat konten video untuk tugas kuliah mereka. Di ujung gerbong ada 1 penumpang wanita yang masih mengenakan seragam bernama Michelle. Tak berselang lama, seorang ibu bersama gadis kecil masuk ke dalam kereta untuk melanjutkan perjalanan pulang. Seorang pria ikut masuk ke dalam kereta itu. 1 pria misterius masuk ke gerbong kereta dan langsung memilih berdiri di pojokan. Setelah kereta berjalan, Tria mengajak Angel untuk berkenalan. Sebagai mahasiswi jurusan seni, Tria mengenal Angel melalui akun Instagram sebagai seniman yang berpengaruh. Sorry, promise, di ako creeper or anything. Pero Saat mereka berbincang, Michelle yang duduk sendirian di pojok gerbong terlihat ngantuk dan hampir ketiduran. Untungnya, gadis kecil bernama Belle membangunkan Michelle sembari memuji jepit rambutnya yang bagus. Michelle langsung memberikan jepit rambut kupu-kupu itu pada Belle. Selesai na lang to. Melihat putrinya bicara pada orang asing, Tina langsung menyeret Belle untuk kembali duduk di pangkuannya. Michelle mulai tak nyaman dengan pria misterius yang duduk dekat dengannya. Ia memilih pergi, namun pria itu terus membuntuti. Suara teriakan minta tolong terdengar nyaring dari gerbong itu. Ternyata Michelle sudah ditodong senjata api oleh pria misterius. Semua penumpang dalam gerbong tak ada yang berkutik dan hanya melihat ke arah Michelle. Mereka hanya berjarak 1 gerbong di mana Michelle pergi ke gerbong paling belakang yang memang kosong. Saat kejadian itu terjadi, 7 penumpang lain memilih untuk tetap tidak terlibat. Bahkan Tina menutupi mata putrinya dengan kedua tangan agar tidak melihat pelecehan yang terjadi. Teriakan Michelle diabaikan begitu saja seolah mereka tidak mendengar jeritan pilu dari gadis tak bersalah itu. Sesampainya di stasiun terakhir, mereka semua turun dengan rasa tidak bersalahnya. Petugas kereta melaporkan kejadian pelecehan itu ke polisi dan menjadi bahan berita utama hari itu. Dari rekaman CCTV, terlihat 7 penumpang keluar dari gerbong kereta. Sementara korban diketahui bernama Michelle Buena yang masih berusia 20 tahun dan bekerja sebagai pramuniaga di Mall Manila Selatan. Tersangka yang menyerang Michelle belum berhasil ditangkap karena identitasnya tidak diketahui.
Bahkan 7 penumpang lain tidak memberi kesaksian yang membantu polisi dalam mengungkap siapa tersangka sesungguhnya. Dan film pun dimulai. 1 bulan setelah kejadian itu, 7 penumpang lain mulai mengalami kejadian mistis yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Siang itu, Angel harus rapat online bersama seorang klien untuk membahas karya seni. Alice, manajer Angel, memberi nasihat agar Angel memperbaiki pola tidurnya yang berantakan. Ia meneruskan video call ke klien luar negeri agar bisa segera memulai rapat. Di saat perbincangan menjadi lebih serius, tiba-tiba selesai rapat, Alice kembali memaksa Angel untuk pergi ke dokter dan meminta obat tidur. Insomnia yang dialami Angel sejak kejadian di kereta membuat kinerjanya semakin menurun dan mendapat komplain dari kliennya. Gadis tetangga apartemen bernama Abby menyapa Angel yang tampak kelelahan. Abby selalu menemani Angel ketika tak ada orang di apartemen. Hubungan dekat mereka sudah seperti kakak adik meski tak memiliki ikatan darah. Di tempat lain, Tina bekerja sebagai sales obat kecantikan yang sibuk melakukan video call dengan pelanggan tetapnya. Putrinya Belle asik joget sendirian di depan kaca hingga bayangan tangan setan mulai mengincarnya. Tina berteriak memanggil Belle, namun ia tersedak dan tak bisa bersuara. Saat hendak minum, Tina melihat banyak belatung bertengger di gelas minumannya. Bahkan belatung itu menggeliat sangat banyak di permukaan meja. Belle mendekati ibunya yang batuk-batuk, sementara Tina langsung memeluk putrinya dengan penuh ketakutan. Semua belatung yang baru saja dilihatnya itu langsung menghilang. Sore harinya, Drea masih di kampus untuk mengikuti perkuliahan seni fotografi. Alvin menunjukkan beberapa foto penderitaan yang berhasil diabadikan dengan kameranya. Sebagai seniman, ia mendedikasikan dirinya untuk menjadi instrumen yang menunjukkan realita dunia pada para penikmat seni. Drea dan Martin terkejut melihat penampakan hantu wanita yang bertengger di pundak Alvin. Malam harinya, pria yang naik kereta setelah Tina dan Belle ternyata adalah seorang pelatih tinju bernama Tom. Setelah semua orang pergi, pelatih itu menatap ke arah cermin dan melihat penampakan kaki wanita yang penuh darah. Tak berselang lama, Raymond berpamitan untuk pulang setelah seharian berlatih keras. Tom menegur muridnya yang kedapatan menyimpan suntikan narkoboy. Ia menegaskan narkoba hanya akan menghancurkan karir dan masa depan Raymond sendiri. Pemuda itu langsung marah dan menghina bekas luka jahitan di mata sang pelatih karena kalah tanding di masa lalu. Di tempat lain, Tina membawa putrinya makan mie instan di pinggir jalan sembari menunggu angkutan umum. Belle bertanya pada sang ibu mengapa berkata bohong pada klien terkait khasiat dari kosmetik yang dijualnya itu. Tina menjelaskan jika dirinya hanya seorang marketer yang membujuk calon pembeli untuk melakukan transaksi. Semakin besar transaksi yang diselesaikan, maka semakin besar pula komisi yang didapatkan Tina. Meski begitu, Belle masih tak suka dengan cara ibunya yang berkata bohong pada semua klien-kliennya. Sementara ibu dan anak itu menikmati makan malamnya di tepi jalan, berbeda dengan keluarga Tom. Fatima, istri sang pelatih, sudah menyiapkan makan malam yang lengkap dan hangat. Di meja makan sudah duduk anak satu-satunya yang bernama Nico. Fatima selalu berperilaku lembut, namun Nico sama sekali tak peduli dengan ibunya sendiri. Nico merengek minta dibelikan drone pada ayahnya. Tom berjanji akan membelikan drone jika Nico mendapat nilai ujian yang memuaskan. Sebelum tidur, Tom curhat pada Fatima jika muridnya ada yang pakai narkoboy. Fatima bingung mengapa suaminya tidak melaporkan pada pihak manajemen. Tom memilih untuk tetap diam dan membiarkan hal ilegal merajalela di sekitarnya. Fatima berpikir sikap suaminya itulah yang membuat Nico menjadi pemuda manja dan suka berbuat kasar pada ibunya sendiri. Nico tak pernah mendapat hukuman dan teguran dari sang ayah ketika berbuat salah ataupun berbuat kasar. Fatima jadi kesal sendiri dan memejamkan mata untuk mengakhiri pembicaraan. Sementara itu, Drea, Martin, dan Alvin masih berada di kedai kopi untuk mendiskusikan lokasi proyek seni selanjutnya. Seorang pengemis meminta sumbangan pada mereka, namun Alvin mengusir dengan kasar. Pengemis itu langsung memuntahkan minuman di pakaian Alvin dan kabur dengan langkah 1000. Alvin ke kamar mandi untuk membersihkan pakaiannya. Drea bertanya pada Martin terkait penampakan hantu wanita yang bertengger di pundak Alvin ketika di kelas tadi sore. Ternyata Martin juga melihat hal yang sama seperti apa yang dilihat Drea. Alvin panik melihat tangannya penuh bentol bernanah.
Pengemis itu menularkan penyakit kulit yang membuat tangannya infeksi. Bahkan leher Alvin ikut memerah seperti dijilat lidah setan. Di tempat lain, Angel melanjutkan lukisannya sembari mendengarkan musik klasik. Samar-samar terdengar suara rintihan wanita yang minta tolong. Angel melenggang pergi untuk memeriksa sumber suara itu. Tak disangka, tangan setan muncul di balik kanvas lukis dan mencengkram dengan kuku berdarah. Karena tak menemukan apapun di sana, Angel kembali melukis tanpa menyadari goresan darah itu. Saat malam semakin larut, Angel berusaha keras untuk tidak tidur. Bayangan masa lalu bersama kedua orang tua masih terus mengganggu. Dalam lelap, Angel kembali bermimpi buruk hingga terbangun dengan tubuh penuh keringat. Gadis itu mencoba untuk tidur lagi, tapi kali ini mimpinya berubah. Angel duduk di gerbong kereta sendirian di mana hantu wanita muncul dari balik pintu. Seketika itu, hantu wanita itu berubah menjadi Michelle yang berteriak minta tolong. Kaki Angel terasa kaku dan tak bisa beranjak dari tempat itu. Ternyata si kecil Abby menangis sambil berteriak minta tolong di jendela kamar apartemen Angel. Ibu gadis kecil itu langsung memarahi anaknya dan menyeret Abby untuk masuk ke dalam rumah. Di tempat lain, Tom mendapat gangguan mistis di mana sosok hantu Michelle mencekik istrinya, Fatima. Tom hanya berteriak tanpa bisa menggerakkan tubuhnya karena ketindihan. Tak berselang lama, sosok hantu menghilang dan tubuh pelatih bisa digerakkan kembali. Hari berikutnya, Angel lanjut melukis di mana ia mulai menggambar kejadian perkosaan di kereta api. Pintu kamar Angel terbuka perlahan di mana Abby datang untuk main bersama. Di tempat lain terjadi sebuah tragedi mengerikan yang direkam oleh kamera wartawan. Sementara Dea mendapat pesan dari kekasihnya Alvin di mana penyakit kulit tubuh pria itu semakin melebar ke seluruh tubuh. Alvin tak bisa mengikuti kuliah hari itu dan memilih istirahat di rumah. Drea membalas dengan pesan cinta berharap kekasihnya segera sembuh dari penyakit misterius itu. Ia mulai berhalusinasi melihat tayangan gerbong kereta dan mendengar suara wanita minta tolong. Saat membuka Instagram, Angel mengupload lukisan terbarunya yang menggambarkan sosok merah di ujung gerbong nan sepi. Angel memesan makanan spaghetti kesukaan Abby karena anak itu belum makan sejak dimarahi ibunya tadi malam. Abby bertanya makanan apa yang menjadi favorit Angel. Sembari mengingat masa lalu, Angel bercerita jika ibunya sering membuatkan kue yang tidak pernah bisa ia rasakan lagi karena sang ibu sudah meninggal. Abby justru iri dengan sikap ibu Angel yang baik hati tak seperti ibunya sendiri. Abby sering tidak mendapat makanan di rumah karena ayah ibunya bekerja seharian dan pulang larut malam. Gadis kecil itu terpaksa tidur dengan perut keroncongan daripada kena amukan. Angel meminta Abby untuk datang ke rumahnya jika merasa lapar di malam hari. Ia tak akan ragu membelikan makanan untuk Abby. Di tempat lain, Drea melihat berita di internet jika Michelle melakukan bundir dan menggantung di atas tangga. Ia yakin Michelle adalah korban pelecehan di kereta malam itu. Drea yang berada di kelas perkuliahan tiba-tiba berpindah ke gerbong kereta kosong. Sosok hantu Michelle kembali menampakkan diri di depan pintu dan Drea berteriak histeris di tengah kelas hingga semua mahasiswa menoleh ke arahnya. Drea lari keluar ruangan untuk menenangkan diri di kamar mandi. Tak berselang lama, Martin ikut menyusul untuk menenangkan Drea yang ketakutan. Selain bercinta dengan Alvin, Drea juga berselingkuh dengan Martin. Drea menjelaskan jika ia dihantui oleh sosok hantu wanita yang mirip seperti korban pelecehan di kereta. Drea menunjukkan berita kematian Michelle yang diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Ia yakin Angel juga dihantui oleh arwah Michelle karena tidak menolong saat gadis itu diperkosa. Drea masih ingat saat Michelle berteriak minta tolong, namun mereka semua tak ada yang peduli. Martin berusaha menenangkan kekasih gelapnya itu dan berkata jika mereka semua hanya manusia biasa, bukan superhero yang selalu sedia untuk menolong. Martin sendiri takut nyawanya melayang jika menolong sendirian. Di tempat lain, ayah Abby menyeret anaknya pulang setelah ketahuan makan di rumah Angel. Pria itu memarahi putrinya dengan cara kasar, bahkan rambut gadis itu ditarik kencang sambil diseret masuk rumah. Angel hanya bisa mengintip dari balik jendela tanpa melakukan apapun juga. Sementara itu, Alvin masih berusaha mengobati kulit di tubuhnya yang penuh nanah. Sosok lidah setan kembali muncul hanya untuk menjilati kulit pria itu.
Sosok hantu wanita muncul di hadapan pria itu dan menghilang begitu saja. Tria mendapat telepon jika Alvin dilarikan ke rumah sakit. Tria langsung menangis dan meminta Martin untuk membawanya ke rumah sakit itu. Begitu sampai di ruang gawat darurat, Tria semakin histeris karena melihat Alvin sedang dicekik oleh hantu wanita. Tria marah pada Martin yang pengecut dan tak punya nyali. Bahkan saat Alvin sekarat, Martin masih minta bermesraan dengan Tria. Malam itu juga Tria memilih untuk putus dengan Martin. Tria naik taksi dan meninggalkan Martin begitu saja. Saat perjalanan pulang, taksi yang ditumpangi Tria ditabrak dari belakang. Ternyata ada penjahat yang langsung membunuh supir taksi itu. Tria melakukan video call dengan Martin dan menunjukkan kejadian perampokan yang menewaskan supir taksi. Penjahat itu tak terima karena direkam dari dalam mobil. Tria terpaksa keluar dan lari dari kejaran penjahat bengis. Pria penjahat itu berhasil menangkap Tria dan menodongkan senjata ke lehernya. Tria langsung dipukul sampai pingsan. Di tempat lain terjadi banyak tindak kejahatan karena warga mulai acuh dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Kamera CCTV saat Tria dipukuli penjahat menyebar luas ke jagat maya. Tria diketahui meninggal dunia saat ditemukan kepolisian setempat. Kepala gadis itu penuh luka dan bersimbah darah hingga Martin tak kuasa menahan tangis. Martin mulai menghubungi Angel untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bertemu di apartemen Angel dan Martin langsung menunjukkan berita wafatnya Michelle. Martin mengajak Angel untuk mencari tahu apa penyebab Michelle melakukan bunuh itu. Pagi harinya, Tina masih sibuk mencari pelanggan baru. Ia berusaha meyakinkan emak-emak untuk membeli produk kecantikan yang dijual dengan harga mahal. Dengan overklaim yang selalu digaungkan, Tina tak peduli jika perkataannya adalah sebuah kebohongan besar. Tina bahkan bersumpah atas keselamatan putrinya jika semua klaim yang ia katakan bukan kebohongan. Di tempat lain, Tom merasakan ada getaran aneh saat Raymond memukuli pihak lawan. Martin dan Angel pergi ke rumah Michelle untuk mengungkapkan bela sungkawa. Mereka baru sampai di malam hari dan langsung disambut oleh ibu Michelle. Ibu adalah orang pertama yang melihat jasad putrinya sudah tak bernyawa. Ia langsung menurunkan Michelle dari tali gantungan itu. Ibu bertanya siapa laki-laki yang memperkosa putrinya di kereta. Ia tak mengerti mengapa tak ada yang menolong, padahal Michelle bercerita jika di gerbong kereta itu masih ada penumpang lain yang melihat dirinya dirudak paksa. Michelle meminta bantuan polisi dan media massa untuk menangkap pelaku pemerkosaan itu. Namun tak ada yang bisa menangkap pria tersebut. Merasa putus asa dengan masalah yang mendera, Michelle mulai mencari tahu saksi yang melihat perkosaan di kereta. Ia mengumpulkan identitas ketujuh penumpang lain yang memilih diam ketika dirinya disakiti. Dengan penyelidikan itu, Michelle berhasil menemukan pelaku yang memperkosa dirinya. Pria itu adalah Trevor Miranda yang sudah lama menjalankan aksi bejat di kereta. Pria itu tak pernah jera karena tidak ada yang mau bersaksi atas kejahatan itu. Ibu Michelle menceritakan kejanggalan sikap putrinya di beberapa hari sebelum bundir. Michelle kerap menyendiri dan melakukan ritual aneh yang menurut Michelle sendiri bisa mendatangkan iblis penolong. Dalam kondisi yang sangat terpuruk itu, Michelle gemar berbicara sendiri dan mulai membaca buku mantra sihir. Lambat laun, ibu tak bisa bicara dengan Michelle lagi karena gadis itu menggunakan bahasa yang sulit dimengerti. Sikap Michelle menjadi semakin aneh dan menolak makan nasi. Michelle lebih senang memakan tanah dan kotoran untuk memuja iblis penolong. Martin dan Angel berjalan mendekati peti jenazah untuk meminta maaf pada Michelle. Sepulang dari rumah duka, Angel memikirkan cara untuk menjebloskan Trevor ke penjara. Hanya dengan cara itulah Michelle bisa damai di alam surga. Martin membawa Angel untuk mencari saksi lain di kereta dan memviralkan kejadian itu. Di tempat lain, Tina dan Belle nongkrong di depan mall sembari menunggu panggilan dari klien. Saat Tina menelpon kliennya, Belle berlari mengejar kupu-kupu. Balik, 8,888 lang. Tina gelagapan begitu menyadari putrinya menghilang. Ia mencari kian kemari di mana banyak orang berjalan menuju ke satu arah. Ternyata Belle tertusuk bambu panjang yang dibawa oleh mobil pickup di jalan raya. Tina berteriak minta tolong, namun semua orang yang berkerumun hanya merekam kejadian itu dengan ponsel mereka masing-masing. Tak berselang lama, petugas medis datang dengan ambulan untuk menyelamatkan anak malang itu. Di dekat lokasi kecelakaan itu terserak jepit rambut kupu-kupu biru yang diberikan Michelle untuk Belle. Setelah proses panjang, Belle dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Tina duduk merenung sendirian menunggu nasib putrinya yang berada di ujung tombak kematian.
Angel dan Martin mendekati wanita itu untuk menceritakan teror hantu misal yang selama ini mengganggu hidup mereka. Tina teringat dengan berbagai kejadian mistis yang mengincar nyawa Bele. Sebelum kematian mengincar mereka semua, Angel mengajak Tina untuk menangkap sosok pemerkosa bernama Trevor Miranda. Tina langsung bangkit dan berkata jika ia akan melakukan apapun demi menyelamatkan nyawa Bele. Di tempat lain, Fatima memarahi Nico yang mendapat nilai jelek sampai tak bisa naik kelas. Ia tak berhenti mengomel, sementara Nico hanya diam saja. Tanpa mereka sadari, sosok hantu wanita mengintip dari luar jendela. Fatima berteriak semakin kencang agar Nico mendengar semua nasihat darinya. Nico membalas teriakan ibunya dengan perkataan menyakitkan. Tom hanya bisa diam saja melihat pertengkaran antara istri dan anaknya itu. Fatima menyiram wajah Nico dengan segelas air. Nico langsung mengumpat dan menyiram kepala ibunya dengan air panas di teko. Seketika itu, Tom tak berbuat apapun juga karena lehernya dicekik oleh hantu Michelle. Fatima jatuh pingsan dengan wajah merah padam. Kejadian itu langsung menjadi judul berita utama di mana seorang pria tega menyiram air panas ke kepala istrinya. Pelaku diketahui adalah mantan juara tinju yang menjadi kandidat anggota dewan. Kini Tom berada di tahanan polisi untuk menjalani kasus persidangan. Angel menelpon Martin untuk segera menemui Tom di penjara. Angel juga menulis di internet tentang kejahatan Trevor Miranda yang ternyata bukan pria sembarangan. Postingan Angel langsung viral dan trending di media sosial. Tina yang merindukan putrinya turut melihat postingan viral itu. Angel meminta maaf pada Michelle dalam postingannya itu, berharap mendapat banyak perhatian dari publik. Ia memberanikan diri untuk keluar dari apartemen dengan membawa patung kecil sebagai senjata. Tak disangka, Abby menangis dengan tubuh terikat di ujung lorong. Sosok hantu Michelle mendekati anak itu dan bersiap untuk melakukan balas dendam. Angel tak mau mengulang kesalahan yang sama saat ia berada di kereta. Kali ini Angel melawan rasa takutnya sendiri dan berhasil menyelamatkan Abby dengan pelukan hangat. Anak itu penuh luka lebam di wajah dan sekujur tubuhnya. Angel membawa anak itu keluar dari apartemen dengan bantuan Martin. Mereka menjemput Tina agar bisa ikut menangkap Trevor. Angel meninggalkan Martin di mobil bersama Abby. Martin mulai merasakan ada yang aneh di sana. Tiba-tiba, saat Angel keluar bersama Tina, Martin memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Trevor sudah duduk di dalam mobil bersiap untuk membawa si kecil Abby. Angel memohon pada pemerkosa itu untuk melepaskan Abby yang sedang tidur. Anak itu tidak bersalah dan bukan saksi di kereta. Trevor mengatakan jika ia juga terkena gangguan gaib dari arwah Michelle. Hantu wanita itu muncul di belakang tubuhnya hanya untuk menggoreskan luka. Trevor jauh lebih kejam dari hantu wanita itu dan ia tak bisa disakiti. Trevor berusaha kabur namun mobil ambulan menghadang mobil itu. Ia terpaksa menyandra Abby dan melukai seorang pria. Setelah dikepung banyak warga, Trevor terpaksa melepaskan anak itu agar bisa kabur. Naasnya, warga yang murka langsung memukul hingga tak sadarkan diri. Tina dan Angel memeluk si kecil Abby yang hampir jadi korban si penjahat kelamin. Sosok arwah Michelle yang murka muncul di hadapan pria itu dengan senyuman lega. Setelah kejadian itu, banyak warga yang peduli dan mau membantu untuk meringankan beban orang lain. Berita di televisi menyiarkan kejadian penculikan anak kecil yang dilakukan Trevor malam itu. Bantuan warga terbukti ampuh untuk membekuk orang jahat yang menjadi sampah masyarakat. Trevor berhasil ditangkap polisi dengan tuduhan pemerkosaan, percobaan penculikan, narkoba, dan juga pencurian. Dengan tertangkapnya si penjahat, semua korban berhasil mendapat keadilan. Film ditutup dengan kutipan kalimat dari teologi Afrika Selatan, Desmond Tutu. Jika kamu bersikap netral dalam situasi yang tidak adil, maka kamu memilih berada di pihak penindas. Dan film pun berakhir. Fenomena tidak mau menolong orang lain disebut bystander effect. Fenomena ini merupakan kecenderungan psikologi sosial untuk tidak menolong orang lain dalam situasi darurat. Banyak faktor yang menyebabkan fenomena itu terjadi. Beberapa di antaranya adalah merasa tidak kompeten, berpikir ada orang lain yang menolong korban, takut dirugikan, dan merasa tidak bertanggung jawab. Saat efek bystander semakin meluas, maka banyak orang hanya akan menonton kejadian dan bukan menolong korban. Padahal manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani roda kehidupan.
Memupuk sikap gotong royong dipercaya mampu meminimalisasi kasus baby standard effect yang kerap tidak disadari terjadi. Menciptakan pribadi dengan jiwa sosial tinggi menjadi salah satu cara untuk menghilangkan efek acuh tak acuh. Kehidupan masyarakat yang harmonis akan mudah terwujud dengan menjaga silaturahmi dengan baik dan menjauhi iri dengki serta menahan diri dari omongan nyinyir saat lebaran nanti. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, 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 bermau itu ketarik.